Selamat sore Bapak Ibu dan peserta semuanya. Ya jadi menarik sebetulnya dengan adanya COVID-19 ini karena kita jadi dipaksa untuk berinovasi, kemudian buat SOP dan mencari tahu tentang teknologi dan solusi-solusi baru. Saya ingin memulai dengan melihat kepada akar masalahnya. Ya, jadi virus corona SARS-CoV-2 ini sebetulnya dia paling resistensinya terhadap disinfeksi sebetulnya paling rendah. Jadi artinya sebetulnya dia paling gampang dibunuh. Jadi nggak seserem virus untuk mad cow atau apa sapi gila itu gitu ya. Jadi sangat mudah sebetulnya dia dan bisa dibunuh dengan cepat. Nah, jadi kalau dari beberapa penelitian ditunjukkan bahwa pada temperatur tertentu sebetulnya virus COVID ini bisa mati. Jadi kalau di udara sejuk dia bisa bertahan 2 minggu. Kalau di hari-hari yang panas gitu 37 derajat bisa bertahan 2 hari dan seterusnya sampai dengan kalau di air mendidih 100 derajat dia sebetulnya udah langsung koit. Dan desinfektan apa yang paling ampuh sebetulnya sabun. Jadi kalau pakai sabun itu karena si virus ini dia punya mantel, jadi mantelnya ini kebuka kalau bersentuhan dengan sabun. Berikutnya. Ya, jadi virusnya langsung mati sebetulnya dalam waktu 10 menit. Makanya cuci tangan dianjurkan pakai busa itu dengan semua posisi gitu ya. Kemudian desinfektan apa saja yang bisa dipakai? Nah, kita di Indonesia juga sudah biasa dan sudah direkomendasikan menggunakan campuran klorin gitu ya, bisa mencampur sendiri dan ini bisa melumpuhkan si virus dalam waktu 5 menit. Jadi campuran-campurannya banyak banget lah. Jadi ada percobaan-percobaan di berbagai ada beberapa paper di sini. Kemudian juga sebetulnya ada beberapa yang bertanya kalau menggunakan desinfektan itu efeknya apa. Tapi sebetulnya dia kalau terkena matahari dia langsung menguap dan tidak berbahaya lagi sebetulnya desinfektannya. Makanya kalau menyemprot sebaiknya jangan pada saat siang hari panas begitu. Jadi tidak efektif penyemprotannya. Jadi kalau pada larutan yang kita pakai itu kan 5% sebetulnya, tetapi dengan larutan yang konsentrasi 1% saja pada suhu 70 derajat sebetulnya sudah bisa dilumpuhkan dalam waktu 5 menit. Jadi kalau pakai bleaching yang konsentrasinya 5% seperti yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan, sebetulnya udah cukup banget itu, udah pasti mati gitu ya, tapi tergantung caranya. Kemudian juga beberapa teknologi lain, tadi juga ada beberapa pertanyaan teknologinya ada apa saja. Jadi ada autoclave, ada microwave, ada pakai chemicals ya. Ini juga sebetulnya bisa membunuh dengan konsentrasi dengan temperatur yang cukup paling tinggi 130 derajat dan dalam waktu 30 menit itu sudah aman atau hilang virusnya. Nah, apakah kita butuh insinerator? Jadi kalau yang saya amati dari tadi kita bicaranya insinerator, tapi kalau yang saya lihat sebetulnya di lapangan rumah sakit itu bukan insinerator yang dimiliki oleh rumah sakit, tapi tungku besar. Jadi tungku bakar besar. Kalau insinerator itu ada 2 chamber, kemudian ada stack-nya itu tinggi di atas 40 meter gitu. Tapi kalau tungkunya rendah seperti di gambar yang di bawah itu, wah ini mah tungku namanya, bukan insinerator. Makanya banyak sebetulnya yang gagal beroperasi atau mangkrak di banyak kota di Indonesia karena lokasi rumah sakit berada di tengah kota juga dan ya itu tungku gitu. Jadi pengoperasiannya tergantung dari bahan bakar. Kalau yang kenal saya pasti bosen dengar saya bolak-balik bilang ada dioksin. Dan saya penasaran pengen ngambil sampel telur di sekitar rumah sakit yang punya insinerator dengan tumpukan abu hasil pembakaran seperti ini. Itu pasti tanah dan udara di sekitarnya pasti sudah mengandung dioksin tinggi dan masuk ke rantai makanan. Ya kalau sudah seperti ini dan sekarang akan diizinkan rumah sakit membakar dalam masa COVID ini, saya berharap KLH bisa menyiapkan antisipasi selanjutnya. Jadi memantau dan mengambil sampel di beberapa tempat di seluruh Indonesia karena
kalau mengikuti konvensi Stockholm, Indonesia sebetulnya kita sumber terbesar dioksin adalah dari pembakaran limbah medis. Jadi harus kita antisipasi sebetulnya mengurangi emisi dioksin ini. Nah, caranya bagaimana? Berikutnya, limbah COVID ini sebagian besar adalah APD. APD yang digunakan ini sebagian besar sebetulnya berbahan dasar plastik. Dan kalau kita buang ke air pun itu juga masih nggak hancur, masih tidak basah dalam waktu 20 jam itu masih belum basah semuanya. Jadi dalam percobaan singkat, kami juga mencoba membakar masker, tidak hancur seluruhnya gitu. Jadi kalaupun mau didaur ulang masker ini, itu juga susah banget karena dia terdiri dari 3 layers dan tidak semuanya bisa didaur ulang. Ya, jadi pengalaman di beberapa negara, saya sampaikan singkat saja di sini. Kalau di Cina, ada beberapa industrial plant, ada industri baja dan industri besar lainnya yang diminta oleh pemerintah provinsinya untuk dijadikan tempat membakar limbah medis. Jadi mereka karena stafnya nggak ada dan pabrik tidak berfungsi, tetapi pemerintah Wuhan meminta supaya industri itu membantu memusnahkan limbah, itu juga berjalan pada masa periode tertentu. Jadi ada arahan dan ada himbauannya, ada SK lah gitu. Berikutnya lagi, kalau di Cina kebanyakan insinerator. Yang menarik sebetulnya di Singapura. Saya menyoroti penanganan limbah medis yang dari rumah ya. Jadi dari rumah diangkut oleh pengangkut sampah dan dibawa ke sistem kota. Singapura itu karena sistem pengangkutan sampahnya sudah mapan dan keren banget, paling keren di Asia. Kita selalu berkaca kepada Singapura. Kita selalu ingin melakukan kunjungan ke Singapura untuk belajar bagaimana mengelola sampahnya. Ternyata kalau dari inventarisasi dan pertanyaan yang disirkulasikan di INSWA, di Singapura itu nggak ada masalah, mereka bilang, karena sistem pengangkutan sampahnya memang mereka sudah biasa seperti itu. Jadi setiap apartemen itu punya lorong parasut untuk buang sampahnya. Jadi tidak ada persentuhan sama sekali dengan petugas sampah. Kemudian untuk mendaur ulang, orang harus bawa ke tempat recycling bin di depan setiap gedung gitu ya. Jadi kalau menurut mereka nggak ada masalah sama sekali katanya gitu. Dan untuk saran pembuangan masker dan tisu, ya cuma disarankan untuk buang sampah seperti biasa saja, karena dari arahan yang mereka terima, sampah masker dan tisu dari rumah yang belum tentu atau belum confirm ada kasus COVID-nya, harus diperlakukan seperti sampah biasa, jadi sampah residu, bukan sampah yang bisa didaur ulang. Nah, di negara-negara lain juga sama, di Malaysia juga sama. Jadi masker tidak dianggap sebagai limbah medis khusus ya. Jadi untuk di rumah yang tidak ada indikasi korban atau suspeknya. Kemudian juga mereka bilang tidak ada kenaikan sedikit tentang volume limbah medisnya, tetapi offset, maksudnya seimbang, karena secara umum limbah dari komersial dan industrial waste itu sebetulnya berkurang, dia bilang. Jadi sebetulnya ini meningkat, tetapi yang banyak adalah garden waste atau sampah kebun, karena semua orang tinggal di rumah terus jadi berkebun gitu. Di Belanda juga sama seperti di Malaysia dan di Singapura, mereka memperlakukan masker seperti biasa, dan mereka juga mengikuti arahan WHO sebetulnya, karena transfer virus dari sampah kepada manusia itu nggak ada sebetulnya. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau menurut ISWA di Nederland. Untuk di Inggris juga sama, pelayanan sampah di sini berkurang ya jadwalnya. Jadi biasanya seminggu sekali diangkut, tetapi sekarang untuk limbah makanan, limbah organik itu diangkut setiap minggu, tetapi sampah lainnya kita disuruh nyimpen di belakang, di belakang rumah masing-masing dan ditumpukan. Kemudian setiap 2 minggu sekali ada pengangkutan sampah residu. Jadi
biasanya kalau kita tidak diangkuti sampah, kalau di Inggris ada recycling depot. Jadi ada depot-depot recycle yang kita bisa bawa sendiri sampahnya ke sana. Tetapi recycling depot juga ditutup, jadi kita numpuk di belakang rumah masing-masing. Tetapi untuk sampah yang untuk limbah yang dari rumah tangga yang ada suspeknya atau ada ODP, ada PDP, ini harus menginformasikan kepada council, jadi kepada kabupaten atau kabupaten lah ya, atau provinsi gitu, untuk meminta pelayanan khusus. Nah, jadi dari pengalaman di Cina dan di beberapa negara lain, sebetulnya pada masa COVID, pengangkutan sampah ini seharusnya ada transit. Jadi karena sampah yang diduga mengandung atau dari tempat yang mengandung virus, tadi Pak Imran yang menyampaikan, maaf Pak Said juga menyampaikan bahwa dari studi-studi diketahui bahwa virus ini stay di kertas 24 jam, kemudian di plastik masih 3 harian dan sebagainya. Nah, transit station ini sebetulnya berfungsi untuk meluruhkan atau membiarkan supaya si virus itu mati dan pergi gitu ya sesudah 3 hari. Makanya tempat penyimpanan sementara itu, fasilitas penampungan transit ini harus bisa menampung selama 2 hari atau 3 hari sebelum akhirnya dibawa ke tempat pengolahan selanjutnya. Tempat penyimpanan sementara ini yang harus mungkin dicari dan dipikirkan bagaimana izin dan sebagainya, tetapi ini hanya tempat transit ya, jadi kayak di TPS, kemudian di MRF, di TPS yang besar sebetulnya bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan sementara, tetapi bukan penanganan akhir. Ada paper yang menunjukkan seleksi teknologi, karena tadi banyak pertanyaan teknologinya apa saja, dan teknologi untuk pemusnahan atau desinfeksi di rumah sakit sebetulnya bisa dengan thermal, physical, desinfektan gitu ya. Ada, kalau yang di thermal itu ada pirolisis sampai dengan plasma insinerator. Thermal juga sebetulnya bisa dalam bentuk microwave, kemudian autoclave juga, tetapi di sini dikategorikan sebagai physical disinfection. Kemudian kalau kita lihat komponen atau faktor-faktor dari jumlah sampahnya, biaya, kemudian bisa atau tidak menangani sampah patologis dan pharmaceutical, dan dari komponen pemeliharaan. Kalau kita lihat yang, kalau saya sih, kalau saya harus milih, saya mau lihatnya oke yang kurang dari 10 ton per hari. Bisa pakai apa saja. Oh, pakai chemical disinfectant, physical disinfectant, microwave, autoclave. Karena apa? Karena murah katanya. Jadi maintenance-nya mudah, kemudian juga cost-nya murah, dan ini sebetulnya ukurannya juga bisa kecil, dan ini yang sebetulnya juga bisa diterapkan di Indonesia. Saya juga dapat informasi di Indonesia ada sekitar 50 rumah sakit yang 54-an rumah sakit yang sudah punya autoclave, tapi izinnya tidak keluar-keluar karena patokannya itu tadi di KLH ada PP-nya yang hanya mengizinkan menggunakan insinerator, dan ini yang sebetulnya agak menghambat untuk implementasi di lapangan ya. Pertama sebetulnya karena insinerator juga tidak bisa digunakan dengan sempurna karena itu bukan insinerator tapi tungku. Kemudian yang kedua, izin untuk autoclave ini. Jadi secara umum sebetulnya kita harus siap dengan kondisi-kondisi darurat seperti ini. Jadi kalau di negara-negara seperti Cina, Singapura, mereka tuh sudah siap karena sudah ada pengalaman dengan SARS yang sebelumnya gitu ya. Jadi di Indonesia kita juga harus mulai, ini kesempatan kita untuk mengantisipasi kejadian-kejadian berikutnya lagi. Jadi kalau saya mengusulkan ada sistem pengelolaan sampah darurat selama COVID ini, ada fasilitas transit. Di sini yang sebetulnya kita juga bisa mulai mengaktifkan autoclave di beberapa tempat, dan keluar dari autoclave itu tidak perlu diperlakukan sebagai limbah B3 lagi. Sekian saja dari saya, mungkin bisa nanti memperkaya diskusi. Terima kasih.